Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang sedang mengikuti seleksi P3K Guru Tahap 2 ataupun yang akan mengikuti ujian seleksi P3K Guru Tahap 2. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serta nantinya teman-teman diberikan kelulusan sehingga teman-teman dapat segera diangkat menjadi ASN P3K 2021. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official saya akan menyampaikan sebuah informasi penting. Tentunya ini sudah ada juga beberapa kali saya buatkan, tetapi sudah lama video ini, terutama bagi rekan-rekan yang baru mengikuti seleksi P3K Guru Tahap 2. Tentunya ini berlaku untuk guru swasta. Lalu dari guru lulusan PPG yang belum mengajar, tentunya mekanisme pada seleksi tahap 2 ini sebagian masih membingungkan karena beberapa perhitungan passing grade ataupun afirmasi tentunya masih rancu bagi teman-teman semuanya. Lain bagi teman-teman dari honorer guru sekolah negeri yang sudah mengikuti seleksi P3K Guru Tahap 1 dan belum lulus, tentunya ketika masuk di tahap 2 teman-teman sudah tidak ragu tentang mekanisme. Nah, tentunya ini menjadi banyak pertanyaan ya, terutama yang banyak bertanya di channel Kang Ipul Official ya. Di channel saya itu banyak yang bertanya, bahkan saya tidak dapat menjawab satu persatu tentang mekanisme perhitungan passing grade ataupun afirmasi. Dan di sini perlahan saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan tersebut, terkhususnya kali ini ya video tentang cara menghitung afirmasinya yang diberlakukan di tahap 2 ini. Dan tentunya pembahasan ini akan kita bahas secara lebih lengkap di channel Kang Ipul Official pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terkini terkait P3K guru dan non guru, sehingga teman-teman semua yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi-informasi terkait P3K terbaru. Baiklah teman-teman semuanya, untuk pembahasan kali ini langsung saja kita masuk pada portal online. Kali ini saya kutip dari portal kudus.pikiranrakyat.com ya, dengan judul "Inilah kebijakan afirmasi P3K 2021 terbaru lengkap dengan cara menghitung nilai P3K Guru 2021 tahap 2". Portal Kudus berikut tentang kebijakan afirmasi P3K Guru 2021 terbaru dengan cara menghitung nilai P3K Guru 2021 tahap 2. Sebelum membahas kebijakan afirmasi P3K Guru 2021 terbaru, silahkan terlebih dahulu simak pemaparan tentang passing grade terbaru P3K Guru 2021 tahap 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan ARB melakukan perubahan baru tentang nilai ambang batas atau passing grade P3K Guru 2021. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nilai ambang batas atau passing grade P3K Guru 2021. Mengacu pada surat yang tertuang dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 1169 tahun 2021, informasi itu disampaikan tentang peraturan baru tentang passing grade P3K Guru 2021 ya. Passing grade P3K Guru 2021 terbaru dibagi menjadi 3 kategori passing grade atau nilai ambang batas. Berikut nilai ambang batas atau passing grade P3K Guru 2021 terbaru. 1. Passing grade kategori 1. Passing grade sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 1127 tahun 2021 ya. Passing grade itu untuk kategori 1 yang adapun passing grade yang belum ada penurunan angkanya, itu passing grade yang pertama ditentukan itu 1127/2021. Lalu untuk kategori kedua itu diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Dan ini berlaku bagi peserta yang usianya 50 tahun ke atas pada saat pendaftaran. Ingat, pada saat pendaftaran, bukan pada saat mengikuti P3K Guru Tahap 2 ini ya. Dan ini mendapatkan nilai afirmasi 100% pada kompetensi teknis. 3. Passing grade kategori 3 ya. Jika passing grade kategori 2 telah diberlakukan dan formasi belum terpenuhi, maka passing grade kategori 3 digunakan. Dan angka kategori 3 ini adalah passing grade penurunan ya, hasil dari Kemenpan RB 1169 tahun 2021. Seandainya dalam formasi itu tidak diisi oleh kategori 1, kategori 2, maka akan diisi oleh kategori 3.
Adapun materi yang diujikan untuk P3K Guru 2021 tahap 2 adalah terdiri dari 4 materi, yakni seleksi kompetensi teknis 100 soal, kompetensi manajerial 25 soal, kompetensi sosiokultural 20 soal, wawancara 10 soal. Lalu berikut rincian passing grade P3K Guru 2021. Seleksi kompetensi teknis, nilai kumulatif maksimal 500 ya untuk passing grade tiap kategorinya sesuai keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Itu yang pertama sebelum ada penurunan. Seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural ya, itu nilai kumulatif maksimal 200, passing grade kategori 1 130, passing grade kategori 2 110, passing grade kategori 3 130. Lalu wawancara nilai kumulatif maksimal 40, passing grade kategori 1 24, passing grade kategori 2 20, passing grade kategori 3 24. Lalu kita lanjutkan. Adapun untuk menghitung passing grade P3K Guru 2021, terlebih dahulu harus mengetahui kebijakan afirmasi terbaru P3K Guru 2021 ini. Nah, afirmasi ya atau nilai tambahan itu sendiri merupakan nilai tambah yang bisa digunakan untuk memberikan kemudahan peluang lolos guru honorer untuk bisa lulus seleksi P3K Guru. Nilai apa sajakah yang bisa membantu kelulusan guru honorer agar bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2021? Nilai tambahan atau afirmasi yang akan diberikan adalah tentang penilaian kompetensi teknis dengan ketentuan tertentu pada seleksi P3K Guru 2021. Nah, adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi adalah sebagai berikut. 1. Guru yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dan ini afirmasi sertifikasi pendidik ini berlakunya sama dengan nilai kategori 2, itu yang pelamar di atas 50 tahun ketika pendaftar dulu maka akan mendapatkan afirmasi 100% pada kompetensi teknis. Maka mereka tidak ada passing grade untuk di kompetensi teknis. Lalu yang kedua, pelamar berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dan nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah itu jadi teman-teman semuanya, banyak kemarin yang bertanya di channel di konten saya itu pada kompetensi pada seleksi P3K Guru tahap 1 mereka tidak mendapatkan afirmasi karena nilai belum usia maksudnya belum masuk 35 tahun. Nah, ketika masuk di seleksi P3K Guru tahap 2 baru masuk 35 tahun, apakah mendapatkan nilai afirmasi 35 tahun ke atas? Tentunya jawabannya tidak, karena ini berlaku ketika saat berdaftar pertama dulu. Jadi ketika saat teman-teman di tahap 2 ini baru masuk 35 tahun maka tidak mendapatkan nilai afirmasi. Lalu begitu juga untuk sertifikat pendidik. Untuk sertifikat pendidik, banyak teman-teman yang lulusan PPG itu mengikuti seleksi P3K Guru tahap 1 mereka tidak mempunyai serdik. Nah, otomatis tidak mendapatkan nilai afirmasi 100% pada kompetensi teknis. Lalu setelah menjelang P3K Guru tahap 2 baru dinyatakan lulus PPG dan mendapatkan serdik. Ada yang bertanya apakah bisa diselipkan ketika nanti sanggah? Maka jawabannya juga tidak, karena sertifikat pendidik itu terhitung saat kita mendaftar. Jadi ketika memilih formasi di tahap 2 itu tidak berlaku lagi. 3. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Oke, kita lanjutkan. 4. Pelamar dari tenaga honorer K2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. 5. Tambahan nilai sebagaimana dimaksud angka 1, angka 4 secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai yang paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. 6. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 diperhitungkan dengan nilai awal dan masing-masing seleksi kompetensi dan masuk, termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Baiklah teman-teman semuanya,
ini adalah berita yang disampaikan melalui portal kudus.pikiranrakyat.com ya. Saya hanya mengulas saja. Dan perlu teman-teman ketahui, adapun kesimpulan dari penyampaian kali ini ya, tadi tentang afirmasi. Kalau untuk passing grade saya sudah buatkan video sebelumnya, itu mengacu dari Kemenpan RW 1169 tahun 2021 yang membagi menjadi 3 kategori. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi saya kilas aja, untuk kesimpulannya itu hanya afirmasi saja. Jadi afirmasi di tahap 1 itu tetap bisa dipakai di tahap 2. Jadi teman-teman, ada juga yang bertanya apakah afirmasi tetap sama sesuai tahap 1? Sama. Itu afirmasi cerdik, usia 35 tahun ke atas, disabilitas, dengan satu lagi tenaga honorer K2. Jadi begini teman-teman, banyak pertanyaan juga. Dari banyak pertanyaan itu saya sampaikan langsung saja melalui kesimpulan ini. Baik cerdik usia baik cerdik ataupun usia itu dihitung pada saat ketika mendaftar. 50 tahun itu juga pada kategori 2 itu tadi, pada passing grade kategori 2 dihitung saat pertama mendaftar. Jadi ketika teman-teman mendaftar pertama tidak terdata, maka tidak digunakan di seleksi tahap 2. Nah, jadi teman-teman jangan rancu, dan kira-kira ya, mudah-mudahan teman-teman ini langsung paham sebagai landasan untuk mengajukan sanggahan nantinya. Kenapa kok afirmasi tidak dimasukkan? Ya karena ketika di pendaftaran pembuatan akun awal dulu, teman-teman belum mendapatkan kategori itu, sehingga itu tidak bisa ditambahkan sebagai afirmasi. Ya begitu teman-teman. Untuk sertifikat pendidik ya, untuk usia juga seperti itu. Lalu ada beberapa pertanyaan bagi teman-teman ya, melalui channel Kang Ipul Official tidak dapat saya jawab satu persatu ya. Saya bagikan juga melalui video ini, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman semuanya. Lalu ada pertanyaan yang sangat menarik sekali, dan ada yang dapat saya jawab, ada yang tidak dapat saya jawab satu persatu. Saya hanya kasih jempol saja. Begini, apakah nilai afirmasi itu didapatkan seandainya nilai teman-teman melewati passing grade? Nah, begini jawabannya ya. Afirmasi itu ditambahkan ya, walaupun sebelum teman-teman melewati ambang batas. Jadi seandainya nilai murni teman-teman tidak melewati ambang batas, otomatis ya kalau teman-teman berhak mendapatkan afirmasi, ya ditambahkan afirmasi, diakumulasikan pada saat akumulasi nilai menjelang pengumuman resmi. Nah, jadi tidak menunggu teman-teman harus melewati ambang batas baru dapat afirmasi, tidak. Jadi seandainya teman-teman sudah melewati ambang batas ataupun belum, dan teman-teman berhak mendapatkan afirmasi, ya tetap dapat afirmasi seperti itu. Nah, yang kedua, apakah ada prioritas guru induk atau tidak? Nah, jawabannya tidak ada lagi di tahap 2 ini. Langsung semuanya berkompetensi sama induk ataupun non induk. Ada yang berstatement seperti ini, tidak ada keadilan karena tidak ada guru induk. Itu sudah direalisasikan pada seleksi P3K guru tahap 1. Jadi itu sebagai peluang bagi teman-teman semuanya sudah dikasihkan di P3K guru tahap 1. Pada tahap 2 ini teman-teman berkompetisi secara umum ya. Induk non induk itu tidak ada prioritas. Jadi begitulah teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Bila teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sebagai awal kajian dasar teman-teman mengajukan sanggahan nantinya. Dipahami, jangan sampai gagal paham. Karena kalau seandainya teman-teman salah mengajukan sanggah, otomatis itu tidak ditanggapi, dan kemungkinan akan berdampak kepada akun teman-teman semuanya menjelang diseleksi P3K guru tahap 3 nantinya. Bila teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait P3K guru dan non guru, sehingga teman-teman yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi P3K terbaru. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.